yang cerah tentu saja membuat semangat baru bagi kita. Di kampus, kita bisa berinteraksi dengan teman-teman, meraih masa depan, dan meraih impian kita. Lingkungan kampus yang bersih, nyaman, sehat, tentu saja bisa mempercepat proses kita dalam meraih impian kita. Tetapi, tidak semua lingkungan kampus bersih, nyaman, dan sehat, bukan? Di wilayah kampus pun, banyak penjual kaki lima. Nah, dari sinilah masalah dimulai, di mana aktivitas mereka itu bisa mengganggu semangat belajar kita. Karena sampah yang berserakan, menumpuk, bisa membuat kita merasa terganggu dan tidak nyaman. Ya emang sih kayak penjual pedagang kaki lima gitu itu merupakan bagian dari kehidupan kampus. Tapi kalau misal kita lewat di tempat yang kotor, terus-terusan kayak pedagang kaki lima yang buang sampah sembarangan, emang itu adil buat kita? Kita semuanya punya kewajiban dan hak. Tiap pedagang itu punya kewajiban untuk menjaga kebersihan, begitu juga dengan pelanggan. Dan kita juga memiliki hak yang jalan di tempat yang Baik teman-teman, kali ini kita berada di area pedagang kaki lima di area kampus. Nah, di sini kita banyak sekali masih melihat bungkus makanan seperti plastik yang masih berserakan di sekitar pedagang di sini. Dan juga bekas cucian seperti peralatan itu masih sering sekali oleh pedagang dibuang ke tanah. Padahal seperti yang kita tahu, apabila pedagang ini masih sering membuang sampah tidak pada tempatnya dan air cucian dibuang ke tanah, itu bisa mencemari lingkungan dan membuat masyarakat, khususnya mahasiswa di sini, terjangkit penyakit. Yang paling menyedihkan, banyak pedagang belum sadar bahwa membuang sampah itu berdampak buruk, seperti membuang plastik dan bungkus makanan. Padahal menjaga kebersihan adalah tugas kita bersama, bukan sekedar mahasiswa, tetapi juga pedagang dan pengelola kampus. Terus kalau kita saling menunggu, siapa yang akan memulai? Bapak. Kalau Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Andi. Nah, di sini saya izin untuk mewawancari Bapak terkait pengolahan sampah di area kerjaan Bapak di sini. Apakah Bapak berkenan? Baik, pertanyaannya itu bagaimana biasanya Bapak ini mengelola sampah dagangan setiap harinya? Hari ini. Di kelas ini ya? Ya. Di pembuangan sampah. Berarti nanti ada yang ambil. Nggak ada bang sendiri. Oh. Baik Bapak, selanjutnya menurut Bapak itu adakah kendala dalam mendengar perizinan area penjualan di sekitar kampus? Nggak ada. Punya sampaian deh, banyak. Sampahnya di sini banyak ya Pak? Iya. Jadi cara mengelolanya masih kurang dari pemerintah sendiri atau dari apa ya? Apa program pemerintah tentang sampah ini kurang atau bagaimana? Jadinya masih belum bisa terkendali tentang pengelolaan sampah ini. Iya. Soalnya kan apa ya? Biasanya kan kita naruh di sini kan ini kan ada yang ngambil, terus dikasih uang gitu. Sekarang nggak ada, udah buang-buang sendiri. Berarti dari pihak saya udah tidak ada yang mengambil sampah sendiri ya Pak? Gitu. Kan tumpuk gitu. Oh ya. Bapak Ya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya ya. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak dan Pak sudah berkenan. Hari Pak. Kakak tentu sering membeli makanan di kaki lima di wilayah kampus? tidak sering, cuma beberapa. Itu menurut kakak, gimana kondisi kebersihan di area wilayah tersebut? Kalau kebersihan itu pasti nggak optimal karena kan langsung berhubungan dengan polusi udara dan lain-lain. Jadi makanya saya juga nggak sering dulu. Menurut kakak gimana cara membuat dan menjaga kebersihan di kampus? Waduh, kebersihan. Ya, menjaga kebersihan.
mengatasi yang kata-kata kurang kita tentunya perlu bekerja sama dengan orang lain untuk mencegah. Jadi saya menyangkut dengan lingkungan orang lain kan, dan juga Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu mengajarkan kita untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Nah, di sini kita harus menghargai para penjual atau pedagang kaki lima karena mereka mencari nafkah untuk keluarganya. Tetapi, etika dalam berjualan harus tetap dilakukan, seperti membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan di area kampus atau lingkungan yang mereka tempati untuk berjualan. Dan kita sebagai mahasiswa pun juga memiliki kewajiban dan hak. Kita memiliki hak mendapatkan lingkungan kampus yang bersih dan nyaman. adil itu bukan cuma tentang hak, tapi juga tentang kewajiban. Nah, pedagang kaki lima di pinggir jalan itu mempunyai kewajiban untuk menjaga kebersihan. Sedangkan kita sebagai pelanggan itu juga harus mendapatkan hak seperti kebersihan yang kita dapatkan saat berjalan di sekitar pedagang kaki lima. Nah, dan juga kampus sebagai instansi itu menyediakan fasilitas seperti tempat sampah dan juga edukasi keberlanjutan tentang kebersihan sekitar kampus. Nah, dengan begitu baru kita bisa hidup dengan harmonis dan juga adil. Bahwa perubahan besar itu bisa dilakukan dengan hal-hal kecil. Jika kita sebagai mahasiswa mau membuang sampah pada tempatnya dan memberikan contoh yang baik, maka lama-kelamaan kebiasaan itu akan menular. Selain itu, kita juga bisa mengingatkan para pedagang dengan cara yang lebih sopan agar mereka mau menjaga kebersihan. Jangan sampai kita sebagai mahasiswa cuma segera berharap tapi tidak melakukan apa-apa. Nah, itu benar. Jadi, menjaga kebersihan merupakan tanggung jawab kita semua. Entah itu dari mahasiswa, pedagang kaki lima di sekitar kampus, pengelola kampus, dan petugas kebersihan. Jadi, mari kita bersama-sama menjaga lingkungan di sekitar kita agar kita dapat mendapatkan dampak positif dari lingkungan yang kita jaga. Dan kita semua akan merasa lebih dihargai menjadi bagian dari kampus apabila kita melakukan tindakan membuang sampah tadi. Dan juga dari tindakan kecil itu merupakan bentuk nyata dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nggak harus itu kebersihan kan? Kalau kita mulai duluan, siapa tahu yang lain juga ikutan. Kita bukan bersihin semuanya, tapi nunjukin kalau kita itu peduli. Kalau semuanya sadar, lingkungan bersih itu bukan impian, tetapi kebiasaan. Kampus bukan hanya tempat untuk belajar, tetapi kampus merupakan ruang untuk hidup bersama, dan kita harus tetap menjaganya secara bersama juga. Pancasila itu bukan cuma buat dihafal, tapi juga diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Kita berhak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih, dan kita juga berkewajiban untuk menjaganya. Dengan kerjasama dan tanggung jawab bersama, kita bisa wujudkan kampus yang nyaman, bersih, dan juga beradab.